Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa di qalbi bi haqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakasallam. Amma ba'du, alhamdulillah, setelah kita membahas beberapa faktor Palestina menjadi negeri yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kajian spesial kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Masjidil Aqsa, keistimewaan Baitul Maqdis yang berada di pusat negeri Palestina yang berada di Yerusalem sana. Baik, ma'asyal muslimin wal muslimat, para pemirsa Ibroh TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, faktor yang pertama yang menjadikan Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidil Aqsa merupakan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi para nabi-nabi, yaitu adalah karena Al-Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah setelah perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka kiblat pertama kali yang dihadap oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Masjidil Aqsa, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bara, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, atau dalam riwayat yang lain selama 17 bulan. Oleh karena itu kita tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Al-Masjidil Aqsa, yang mana dia merupakan kiblat pertama Rasulullah SAW dalam sholat, maka Al-Masjidil Aqsa ataupun Al-Baitul Maqdis, Baitul Maqdis menjadi tempat yang mulia di sisi Allah dan tentunya mulia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang kedua, penyebab yang kedua yang menjadikan bahwasanya Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidil Aqsa merupakan tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat transit Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bermunajat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disabdakan, sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1. Allah taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan abdihi, hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram menuju Al Masjidil Aqsa, yang mana Al Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah barokai sekeliling daripada masjid tersebut, linuriyahu min ayatina, agar kita tampakkan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini juga kita tahu bahwasanya dari firman Allah alladzi barakna haulahu, yang kita barokahi sekelilingnya. Dari ayat ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya tempat-tempat yang mulia seperti masjid itu Allah turunkan keberkahan di sekelilingnya. Makanya kita tak heran bahwasanya masjid-masjid yang besar, terutama makam-makam yang menjadi tujuan seseorang untuk berziarah, di situ tempatnya makmur, perdagangannya, ekonominya juga makmur, karena Allah taala sudah menfirmankan alladzi barakna lahu, yang Allah telah barokai sekeliling Masjidil Aqsa dan masjid-masjid yang lain tentunya. Faktor yang ketiga, faktor yang selanjutnya menjadikan
Al-Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang istimewa, yaitu adalah karena hal ini sudah disabdakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu masjid yang tidak boleh seseorang bersafar bepergian kecuali kepada 3 masjid tersebut. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tushaddur rihal illa ila ala thalathati masajid. Tidaklah seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan bepergian kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidi Hadza, Masjid Nabi Muhammad, yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Hal ini jadi seseorang itu tidak boleh melakukan bepergian ziarah murni ke masjid-masjid, itu tidak boleh kecuali menuju 3 masjid ini. Murni ziarah ke Masjidil Haram boleh, murni ke Masjid Nabawi boleh, murni ke Al-Masjidil Aqsa untuk menziarahi boleh. Selain masjid itu tidak diperbolehkan, karena 3 masjid ini yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah salat di sana sudah digambarkan, dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi shalah." Satu salat saja dilakukan di Masjidil Haram itu sama seperti 100 salat. Salatun fi masjidi alfu shalah. Kalau sholat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 sholat. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi seperti 1.000 sholat. Sedangkan sholat fil Masjidil Aqsa itu adalah seperti melakukan khamsami'ah sholat, 500 sholat. Maka Kanjeng Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita mulianya 3 tempat ini, Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa, yang mana hal itu menunjukkan kemuliaan Al-Masjidil Haram dan kemuliaannya Al-Masjidil Aqsa. Setelah kita mengetahui 3 hal faktor yang menjadikan Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidil Aqsa tempat mulia dan istimewa di sisi Allah, bahkan di sisi para nabi-nabinya, terutama Nabi Muhammad SAW, maka peran kita sebagai seorang muslim, sikap kita sebagai orang muslim terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana, yang kini terutama yang berada di Gaza, terutama mereka yang sedang dijajah dan disakiti oleh para Zionis Israel, peran kita sangat besar kepada mereka. Kita wajib menaruhkan empati, simpati kepada mereka. Kita wajib menaruh perhatian lebih kepada mereka, membantu mereka dengan apapun. Hal ini karena sudah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tabarani, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memiliki rasa kepedulian bersama saudara-saudaranya yang muslim, tidak pernah mau membantu mereka, gak mau memberikan support dan doa kepada mereka, gak pernah menyumbang donasi kepada mereka, paling minimal dengan doa kepada mereka, falaysa minhum, katakannya Nabi, orang-orang seperti ini bukan termasuk daripada mereka, bukan termasuk daripada orang muslim. Karena sejatinya orang muslim terhadap saudara-saudara yang muslim yang lainnya itu adalah seperti yang dilewatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling merahmati, saling sayang itu adalah masalul jasad, seperti jasad, anggota badan. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Apabila satu anggota tubuh saja yang merasakan kesakitan, maka anggota yang lain juga merasakan kesakitan, merasa demam juga dan tidak bisa tidur. Hal ini kenapa? Karena perumpamaan seorang mukmin dan mukmin yang lain, seorang muslim dan muslim yang lain seperti anggota badan yang saling merasakan sakitnya satu sama lain, saling merasakan kesedihan satu sama lain, saling merasakan kegembiraan dan kesenangan satu sama lain. Oleh karena itu, sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana wajib bagi kita untuk tanamkan pada diri kita jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan minimal membantu mereka baik dengan materi, ekonomi, uang ataupun
tenaga kita kalau kita mampu, ataupun minimal dengan selalu mendoakan mereka. Dan mudah-mudahan mereka semuanya, saudara-saudara kita yang berada di Palestina, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba semuanya yang bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik rezeki sehingga kita bisa membantu mereka, sehingga kita termasuk hamba yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.